Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sharing semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama kami di obrolan asik dan menginspirasi. Baik, pada pagi yang cerah kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yakni Bapak Fakih Ahmad. Beliau merupakan lulusan dari sekolah Al-Ahqaf di jurusan Syariah di Yaman. Baik, oke, bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah, syukron. Oke, baik. Di sini kami akan sedikit berbincang-bincang, ngobrol asik ceritanya ya, Pak. Tentang gimana sih Bapak di sana itu, bagaimana daily life dari seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Yaman itu sendiri. Bagaimana lika-likunya sendiri gitu ceritanya, Pak. Bapak dulu sendiri tuh dulu awalnya waktu ke sana pertama kali, apa yang menginspirasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan ke sana, Pak? Ya, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Pastinya saya ke sana ke Yaman. Motivasi paling utama adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Yang kedua, Nabi mendoakan Allahumma barik fi syamina wa yamanina. Karena dua hadis ini, ya saya sangat ingin bisa belajar di Yaman, tidak tertentu pada lembaga apapun, tapi kebetulan universitas yang membuka beasiswa yang mungkin saya bisa bergabung, mendaftar, dan alhamdulillah diterima adalah Universitas Al-Ahqaf. Alhamdulillah, syukron. Baik, lalu bagaimana persiapan dari Bapak sendiri, mulai dari Indonesia dan lembaga apa yang membawa Bapak ke sana itu? Ya, saya alumni Sunan Pandanaran MTS Alia, kemudian tidak punya bekal mumpuni sebenarnya, tapi kemudian saya sempat ke Pare selama 3 bulan. Masya Allah. Kemudian kembali ke Pandanaran di Komplek Tahfidz, Takhasus Tahfidz, di Komplek 1. Yang sebenarnya semua persiapan itu saya siapkan untuk mendaftar ke Universitas Kairo, Universitas Al-Azhar, Mesir. Tapi karena gagal hari, jadi saya tidak bisa mengejar hari ujian. Akhirnya saya putus ujian, saya pindah ke Al-Ahqaf. Dan alhamdulillah diterima. Jadi tidak ada pendukung selain saya berusaha dan berdoa kepada Allah SWT. Tayyib, Masya Allah. Berarti kira-kira perjuangannya ada pedih-pedihnya dikit ya, Pak? Soalnya nggak jadi ke Mesir, tapi alhamdulillah Allah ngasih pengganti buat ke hal yang lain. Alhamdulillah dapat ke Yaman malah, ke Hadramaut. Masya Allah. Syukran. Lalu bagaimana sih Pak lika-likunya di sana ketika mulai dari pagi, apa aja kegiatan daily di sananya itu Pak? Ya, yang pertama tentu negara Timur Tengah itu terkenal dengan cuaca yang sangat panas ya. Jadi yang sangat mengagetkan kita harus beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim. Untuk di tahun pertama kami kuliah itu berangkatnya siang sampai malam. Jadi sangat-sangat kaget dengan cuaca di sana. Harus berangkat siang dan jalan kaki sejauh sekitar setengah kilometer. Kemudian di tahun kedua baru kami pindah ke kampus utama, yaitu yang ada di Kota Tarim, di fakultasnya jurusan Syariah. Di sana kami berangkat ya pagi, selesai malam, tergantung jadwal yang ada. Kemudian soal makanan yang rata-rata kami harus beradaptasi, karena di sana sarapan menggunakan roti, makan malam dengan roti, makan nasi hanya di siang hari. Itu pun dengan menu nasi mandi yang kalau orang Indonesia belum pernah mencicipi mungkin kurang minat. Bukan lidahnya orang Indonesia berarti ya, bukan lidahnya orang Indonesia. Kalau yang ketiga soal kurikulum dari Universitas Al-Ahqaf sendiri, yang universitas itu memberikan
gratis kuliah, gratis makan, gratis tempat tinggal bagi mahasiswa, tapi dengan catatan dia harus lulus setiap mata kuliah yang diajarkan. Dan sifatnya paket, tidak bisa lanjut ke semester selanjutnya kecuali harus lulus satu paket. Dan bagi yang tidak lulus satu mata kuliah saja, maka beasiswanya dicabut sehingga ia harus membayar pengulangan mata kuliah yang menjadi tanggungan dia. Itu yang menjadi kami harus betul-betul berjibaku siang malam, harus menjaga kesehatan, harus selalu bertanya, berdiskusi, mencari buku-buku bahasa Indonesia, khususnya di awal, untuk bisa mendongkrak kami untuk bisa mengejar target yang ditargetkan oleh Universitas Al-Ahqaf. Dan bagi kami, kalau orang Indonesia mengatakan ujian semester di sini, itu seperti ujian nasional. Itu baru setiap semester, berarti kalau selama 5 tahun berarti 10 kali kami mengalami ujian nasional. Karena itu hidup mati kami. Apabila tidak bisa mengulang atau mengulang kemudian masih gagal, maka kami akan dikembalikan ke Indonesia. Ya, Masya Allah sekali. Berarti di sana termasuk itu kurikulumnya lebih ketat dari Indonesia ya Pak? Iya. Karena hampir setiap satu semester kita harus melakukan ujian nasional. Iya, mentalnya seperti mental ujian nasional. Jadi di sana ujian semesternya itu ujian nasional, sama semuanya ya. Iya. Masya Allah. Tapi keren sekali Bapak melewati itu. Gimana sih? Mungkin apa kendala yang paling Bapak rasakan ketika di sana itu tadi? Kendala apa aja? Hambatan? Atau dari pribadi? Atau dari luar mungkin? Kalau dari pribadi adalah basic keilmuan ya. Di sana itu menggunakan kitab-kitab yang kelasnya agak tinggi, baik di bidang usul fikih, bidang bahasa Arab, bidang fikih, dan bidang hadis, bidang tafsir. Semua menggunakan kitab-kitab yang jarang dikaji di Indonesia. Sehingga karena keilmuan yang minim, maka bisa dibilang sangat shock ya. Yeah. Yang kedua soal bahasa, karena beberapa dosen itu menggunakan bahasa lokal yang itu tidak seperti bahasa Arab yang kami kenal. Akhirnya kami harus kembali lagi selalu mencari cara agar bisa beradaptasi dengan dosen-dosen yang ada. Misal kami kadang-kadang pergi ke pasar hanya untuk ngobrol dengan orang-orang pasar, bukan untuk beli sesuatu di sana. Sama kemudian kemampuan mengarang, karena menjawab soal-soal di sana kan semuanya esai. Maka kemampuan mengarang ini harus diasah betul-betul. Banyak sekali mahasiswa Indonesia di sana yang dikritik oleh dosen, mereka menulis bahasa Arab tetapi dikatakan sama dosen, ini tulisannya kok seperti bahasa kalian, ini bukan bahasa Arab, walaupun kata-katanya dengan bahasa Arab. Ya mungkin itu kendala-kendalanya. Berarti kan tadi ada beberapa mata kuliah ya yang hampir sama. Kira-kira ada ya nggak ya mata kuliah atau beberapa referensi seperti kitab atau apa yang diambil hampir sama dengan referensi yang ada di Indonesia itu sendiri, Pak? Kalau untuk referensi sampingan itu rata-rata menggunakan seperti kitab-kitab yang dikaji di Sarang, di Lirboyo, di di Pasuruan, di Bangil, kurang lebih sama. Cuma kitab asas yang dikaji sedikit berbeda. Misal di pondok-pondok rata-rata menggunakan Fathul Mu'in. Di kami menggunakannya Minhajut Thalibin. Misalnya di pondok rata-rata menggunakan Waraqat. Di kami menggunakan Waraqat tapi kemudian dilanjut dengan kitab Ghayatul Wusul. Itu di Sarang dikaji tapi tidak secepat kajian yang dilakukan di kampus Al-Ahqaf. Terima kasih. Lalu untuk bagaimana tanggapan dari orang tua Bapak sendiri ketika Bapak ingin melanjutkan pendidikan ke sana, Pak? Pertama, karena Al-Ahqaf itu tidak murni 100% beasiswa, biaya tiket, visa, kemudian izin tinggal, dan lain-lain,
biaya yang bukan biaya pendidikan murni itu ditanggung oleh masing-masing mahasiswa. Dan itu biayanya tidak murah. Sehingga orang tua pertimbangannya ada di biaya itu. Tapi alhamdulillah Allah memudahkan rezeki kami sehingga saya bisa diberangkatkan, dibiayai berangkat ke Yaman. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak. Lalu apa saja sih yang Bapak dapatkan setelah pendidikan di sana itu? Apa aja mungkin yang paling berkesan selama berada di sana? Atau mungkin hikmah-hikmah yang diambil untuk di Indonesia itu sendiri, Pak? Karena tujuan belajar saya di Yaman adalah demi menyelamatkan akidah saya, maka yang paling berkesan dari belajar di Al-Ahqaf adalah saya bisa melihat